Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom! Happy weekend untuk saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira setiap orang pasti mempunyai kesukaan, kegemaran, atau sesuatu yang menjadi favoritnya. Contoh, Romonong itu suka makan ikan. Saya suka makan babi. Dan Frater suka keduanya. Semua suka, Frater, ya. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini, beberapa orang datang kepada Yesus dengan kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dan Yesus memberi jawab atas kabar itu dengan menyebut 2 tempat, yakni Galilea dan Yerusalem. Ada apa dengan kedua tempat ini? Dari kedua tempat ini, kita dapat belajar tentang 2 karakter atau 2 tipe dosa. Pertama, tempat yang disebut Yesus adalah Galilea. Orang-orang Galilea hidup di daerah yang subur. Di tempat ini banyak masalah sosial terjadi. Salah satunya adalah ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya adalah orang-orang yang punya peluang menguasai pertanian dan bisnis. Sebaliknya, yang miskin tidak punya kesempatan apapun. Maka situasi yang terjadi adalah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tersingkir. Si kaya mengabaikan orang lain dan memusatkan perhatian pada kehidupan sendiri saja. Inilah karakter dosa yang pertama, yakni abai terhadap orang lain dan terlalu asik dengan diri sendiri. Kedua, kota yang disebut Yesus adalah Yerusalem. Orang-orang Yerusalem punya yang namanya Bait Allah sebagai pusat peribadatan dan keagamaan orang-orang Israel. Mereka menjadi sombong karena merasa diri sebagai orang-orang yang saleh, orang yang hidup keagamaannya paling benar. Bahkan
merasa seolah bisa mengatur Tuhan. Mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang yang tinggal di tempat lain. Inilah karakter dosa yang kedua, yakni selalu merasa diri lebih baik, lebih suci, dan lebih saleh daripada orang banyak. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui dua kota yang disebut Yesus ingin menyadarkan orang banyak untuk tidak menilai orang-orang yang mengalami kisah tragis dalam hidupnya sebagai pendosa melebihi orang-orang lain. Untuk itu, Yesus mengemukakan perumpamaan tentang pohon ara untuk menggambarkan Allah yang berbelas kasih. Allah yang senantiasa memberikan kesempatan untuk manusia agar bertobat. Buat saya firman hari ini dalam sekali untuk kita renungkan. Ada dua karakter dosa yang saya kira menjadi dosa favorit untuk kita. Yang pertama adalah abai terhadap orang lain karena terlalu asik dengan diri sendiri. Dan yang kedua adalah merasa diri paling baik, paling saleh, paling suci, alias sombong diri dan sombong rohani. Mari kita bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.